طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد. Dan di pertemuan yang kemarin terakhir kita membahas tentang pemahaman Asy'ariyah ketika mengatakan Allah dilihat tapi tidak dengan arah, maka ini menyelisihi atau kesalahan mereka ada tiga perkara. Yang pertama, menyelisihi hakikat dari cara penglihatan, karena penglihatan tidaklah terjadi maksudnya penglihatan dengan mata tidaklah terjadi kecuali dengan arah. Kemudian yang kedua, menyelisihi nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi mengabarkan manusia akan melihat Allah ketika di akhirat sebagaimana manusia melihat bulan, artinya bulan di atas manusia dan dengan arah atas. Kemudian di hadis juga Nabi menyebutkan la tudammuna fi ru'yati, kalian tidak akan berhimpit-himpitan ketika melihat Allah, menunjukkan bahwa Allah itu di atas, karena sekiranya yang dilihat itu sejajar dengan yang melihat maka akan terjadi ad-dhaim, yaitu himpitan. Taib. Kemudian kita lanjutkan tafari' muta'alliqah biqadhiyatir ru'yah, beberapa cabang yang berkaitan dengan perkara Allah dilihat, beberapa cabang yang berkaitan dengan Allah dilihat. Qala al-muallif rahimahullah, baqiyat tafari'u kathiratun tata'allaqu bi sifatir ru'yah لا يحق البحث فيها إلا بعد الإثبات وسنذكر 7 تفاريع سردا. Ada sekitar 7 cabang dari menetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala dilihat, dan pembahasan ini tidaklah layak untuk disebutkan kecuali ketika menetapkan bahwa Allah Jalla wa'ala dilihat. Dan konsekuensi dari dilihatnya Allah Jalla wa'ala sebagaimana disebutkan para ulama bahwa Allah memiliki sifat ketinggian di atas seluruh makhluk, dan surah artinya Allah memiliki bentuk. Dan kemarin sudah kita sebutkan kisah atau kejadian yang akan terjadi ketika manusia melihat Allah di Arasat, di padang mahsyar. Ada hadis riwayat yang sangat banyak dari Bukhari dan Muslim bahwa Allah fayatihimullahu fi ghairi suratihi, kemudian Allah mendatangi manusia bukan pada bentuknya. Kemudian Allah berkata, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Kemudian manusia mengatakan, na'udzubillahi mink, kami berlindung kepada Allah darimu. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kemudian manusia mengatakan, ini adalah tempat kami sampai Allah datang. Kemudian Allah datang lagi pada bentuk yang mereka kenal. Kemudian mereka pun mengatakan anta rabbuna. Baik. Kemudian cabang yang pertama ini, al-far'u al-awwal, hal ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal mi'raj am la? Apakah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melihat Allah dengan mata kepala beliau ketika Mi'raj atau tidak? Apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau ketika Mi'raj atau tidak? Wa hadhihi al-mas'alah fiha khilafun tawil bain al-ulama, bain ulama as-salaf, wa lan nadkhul fi dhalik. Permasalahan ini permasalahan yang sangat panjang di kalangan para ulama, maka kita tidak akan sebutkan seluruh permasalahan yang mereka sebutkan, maksudnya penjelasannya. Walakin sanushiru fiha ila qadhiyatin wahidatin faqat, maka akan kita tunjukkan atau kita berikan isyarat beberapa perkara. Wahiyya tahqiq madhhab as-sahabah fi hadhihi al-qadhiyah, dan itu adalah hakikat dari pemahaman para sahabat terhadap perkara ini. Apakah Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau ketika Mi'raj? Hal as-sahabatu mukhtalifuna fi hadhihi al-qadhiyah am la? Apakah para sahabat berselisih tentang Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau ketika Mi'raj atau tidak?
Wa qad ikhtalafa ulama'us salaf fi hikayati madhhabis sahabah. Telah berselisih ulama salaf ketika menceritakan madhab para sahabat tentang perkara ini. Faminhum man yaqul as-sahabatu mukhtalifuna fi ru'yatin nabi, wa minhum man yaqul as-sahabatu mujmi'una ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yara rabbahu bi'aini. Sebagian ulama mengatakan para sahabat berselisih tentang bahwa Nabi melihat Allah atau tidak. Sebagian lagi mengatakan para sahabat ijma' sepakat bahwa Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata beliau ketika Mi'raj. Jadi ada dua. Ada yang mengatakan para sahabat berselisih, ada yang mengatakan ijma'. Para sahabat mengatakan bahwa Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Wa mimman qala hadha al-qaul, dan di antara yang mengatakan ini bahwa para sahabat itu ijma' bahwa Rasulullah tidak melihat Allah dengan mata kepala beliau ketika Mi'raj. Di antaranya siapa? Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan murid beliau, wa Ibn Al-Qayyim wa Ibn Kathir dan murid beliau juga Ibn Kathir. Fakulluhum ذكروا أن هذه المسألة ليست من محل الاختلاف بين الصحابة. Maka seluruhnya menyebutkan bahwa ini bukan di antara perselisihan di antara para sahabat. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Laisa fil adillati ma yaqtadi annahu ra'a rabbahu bi'ainihi wa la thabata dhalika an ahadin min as-sahabah." Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tidak ada satupun dalil yang jelas menunjukkan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan matanya, bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata beliau alaihi salatu wassalam ketika Mi'raj. Tidak ada juga satupun sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah ketika Mi'raj. Taib. Wa yaqulu, muridnya, dan berkata muridnya Ibnu Katsir, man rawa anhu, yakni an Ibnu Abbas bil basar faqad aghrab, fa innahu la yasih min dhalika syai' an as-sahabah. Maka barang siapa yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata, maka ini adalah hadis yang gharib, yang asing, dan tidak ada satupun hadis yang sahih menunjukkan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau yang datang dari sahabat Nabi. Kesimpulannya bahwa Rasulullah tidak melihat Allah ketika Mi'raj. Adapun sebagian riwayat dari Ibnu Abbas menunjukkan ru'yah qalbiyah. Naam, bukan ru'yah basariyah. Dan sebagian ulama menyebutkan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala beliau, hadis yang dhaif. Taib. Ini yang pertama. Kemudian cabang yang kedua atau permasalahan yang kedua, al-far'u ats-tsani, hal yumkin an yura Allahu fil manam am la? Apakah mungkin Allah dilihat di dalam mimpi ketika di dunia atau tidak? Apakah mungkin Allah dilihat di dalam mimpi atau tidak? Ittafaqat jami'u at-tawa'if ala anna Allah yura fil manam kama naqala dzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan di kitab Talbis Bayan Jahmiyah, menyebutkan ijma', bukan hanya ahlu sunnah, bahwa seluruh tawa'if, bahwa Allah itu mungkin dilihat di dalam mimpi, illa al-Jahmiyah, kecuali para Jahmiyah. Fa innahum ankaru dzalika li shiddati inkarihim lirru'yah. Dan para Jahmiyah mengingkari bahwa Allah mungkin dilihat di dalam mimpi. Lakin ru'yatuhu fil manam jaizatun 'inda jami'it tawaif. Akan tetapi yang tepat, sebagaimana kita sebutkan, bahwa melihat Allah di dalam mimpi mungkin di sisi seluruh
tawaif. Perlu diperhatikan di sini, wala yalzam min dzalika an yarahu al-insanu ala sifatihi allati huwa 'alaiha. Maka tidak memberikan konsekuensi ketika seseorang misalnya bermimpi bertemu dengan Allah, kemudian yang dia lihat itu adalah hakikat dari Allah. Tidak menjadi konsekuensi ketika seorang bertemu dengan Allah di dalam mimpi, maka itu adalah bentuk asli Allah. Bal inna ru'yatal insan Allah fil manam ala hasabi i'tiqadihi. Bahkan mimpi seseorang ketika melihat Allah itu sesuai dengan keimanan dan keyakinannya. Fa in kana i'tiqaduhu sahihan ra'a rabbahu fi suratin hasanah. Kalau keyakinannya dan imannya kuat, maka dia akan melihat Allah pada bentuk yang indah. Wa in kana i'tiqaduhu fihi khalalun ra'a rabbahu fi suratin munasibah li'tiqadihi. Kalau seseorang imannya lemah atau keyakinannya memiliki kekeliruan, maka dia akan melihat Allah sesuai dengan tingkatan keimanan dan keyakinannya. Walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asahhan nasi i'tiqadan. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling sempurna keimanan dan keyakinannya, wa akmalan nasi ubudiyatan, dan manusia yang paling sempurna ibadahnya, faqad ra'a Allah fi ahsani suratin kama fi hadithi ikhtisami al-mala'i al-a'la. Maka Rasulullah pernah bermimpi melihat Allah pada bentuk yang indah, sebagaimana disebutkan di hadis ikhtisam al-mala'i al-a'la. Hadis ikhtisam al-mala'i al-a'la diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mendhaifkan. Ibnu Rajab rahimahullah mensahihkan hadis ini, bahkan beliau menulis syarah hadis ini. Nah, maksud ikhtisam al-mala'i al-a'la, dan para malaikat itu berselisih tentang al-kaffarah atau al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa menggugurkan dosa. Nah, disebutkan di dalam hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku pada bentuk yang paling sempurna. Dan disebutkan di sebagian riwayat bahwa Rasulullah melihat Allah fi suratin syab, pada bentuk seorang pemuda, dan ini hadis dhaif, bahkan sebagian menyebutkan hadis maudhu'. Maka yang lebih tepat, yang paling sahih, walaupun ini pun sebentar diperselisihkan para ulama kesahihannya, maka ini yang lebih sahih, yakni Rasulullah melihat Allah pada bentuk terbaik, tidak disamakan dengan syab atau seseorang atau amrad. Nah, ini seorang yang tidak memiliki jenggot. Ini hadis maudhu'. Fa wada'a kaffaihi. Kemudian di dalam mimpi ini Rasulullah melihat Allah meletakkan tangannya. Faqala ya Muhammad, maksudnya di pundakku. Kemudian berkata Allah, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimun nas? Nah, sebagian riwayat atadri fima yaqtasimu al-mala' al-a'la. Tahukah engkau terhadap perkara apa, yakni para malaikat itu berselisih? Di riwayat ini disebutkan manusia berselisih. Faqultu la ya Rabbi. Rasulullah mengatakan, tidak wahai Rabbku. Fawada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu barda anamilihi. Maka Rabbku pun meletakkan tangannya di kedua pundakku sampai aku merasakan dinginnya jari jemarinya. Fa'amiltu ma ba'da dzalik. Kemudian aku mengamalkan setelah itu. Perlu diperhatikan ini, Rasulullah melihat Allah di dalam mimpi, Nah, dan perkara-perkara kayak gini, hadis-hadis begini, maka kita wajib kita jauhkan dari tamtsil. Bukankah disebutkan juga dalam hadis yang sahih bahwa Allah
mengusap pundak atau mengusap punggung Nabi Adam. Ini hadis sahih, famasahallahu dhahra Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Maka enggak ada sesuatu yang mamnu, yang haram, yang tamsil, enggak. Kita mengatakan Allahu a'lam bikaifiyah. Adapun konsekuensi dari Asy'ariyah mengatakan berarti Allah jisim, maka udah selesai masalah jisim. Apa yang kalian maksud dengan jisim? Apakah hakikat dari makhluk, fisik makhluk, ini yang kalian maksud, yang terdiri dari atom? Nah, yang terdiri dari tamsil, yang menyamakan dengan makhluk ini, kita enggak meyakini demikian. Allah memiliki tangan, Allah memiliki al-kaf, telapak. Nah, maka kita tetapkan sebagaimana Rasulullah menetapkan. Kan itu, sesuai dengan zahir. Dan zahir bukanlah tamthil. Nah, kalaupun misalnya di hati kita sebagaimana disebutkan, mungkin terbayang kan gitu ketika sebutkan bahwa Allah meletakkan tangannya di pundak Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dalam mimpinya melihat itu, maka wajib kita hilangkan bayangan ketika menyamakan Allah dengan manusia atau dengan sifat manusia. Nah, jadi apa yang ada di benak kita itu tidaklah sama hakikatnya dengan apa yang ada pada sifat Allah, tapi kita fahami maknanya. Bagaimananya Allahu a'lam. Udah sampai di situ. Konsepnya sama kan gitu, sebagaimana ketinggian Allah, Allah punya tangan, bal yadahu mabsutatan. Maka ini masalah-masalah ini udah kelar insyaallah. Taib, al-far'u tsalits. Cabang yang ketiga. Halil kuffar wal munafiqun yarawna Allah Ta'ala yaumil qiyamah am la? Apakah orang-orang kafir dan orang munafik melihat Allah pada hari kiamat atau tidak? Apakah orang kafir dan munafik melihat Allah pada hari kiamat atau tidak melihat? Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mas'alatu ru'yatil kuffari fa awwal ma intashara al-kalamu fiha wa tanaza'a an-nasu fiha fima balagna ba'da 300 sanah min al-hijrah wa amsaka 'an al-kalam fi hadha qaum min al-ulama wa takallama fiha akharun fakhtalafu fiha ala 3 aqwal. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, masalah orang-orang kafir apakah melihat Allah atau tidak, kata beliau, ini munculnya permasalahan ini, perselisihan yang terjadi itu muncul setelah 300 Hijri, yakni setelah 300 tahun Hijriyah baru terjadi apa? Terjadi perselisihan di antara ulama ulama ahli sunnah. Adapun sebelum itu mereka enggak ada berselisih. Nah, kemudian Ibn Taimiyah menyimpulkan ada 3 pendapat para ulama. Sebenarnya tidak ada perselisihan apabila dirinci kan gitu. Baik, pendapat yang pertama menyebutkan ahaduha anna al-kuffara la yarawna rabbahum bihalin la al-mudhhir lil-kufr wala al-musir lahu. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. Ibn Taimiyah menyebutkan pendapat yang pertama bahwa orang-orang kafir tidak melihat Allah, baik itu kekufuran yang mereka tampakkan atau mereka sembunyikan, yakni orang munafik. Karena munafik secara mutlak disebutkan munafik adalah orang kafir, nifaq i'tiqadi. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, annahu yarahu min aw man adhhara at-tauhid min mu'mini hadhihi al-ummah wa munafiqiha wa ghabbarat min ahli al-kitab wa dhalika fi arsati al-qiyamah thumma yahtajib 'an al-munafiqin fala yarawnahu ba'da dhalika wa hadha qawlu Abi Bakar ibn Khuzaimah min a'immati ahli sunnah wa qad dhakara al-qadhi Abu Ya'la ونحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف الحديث المشهور. Ini udah kita bahas kemarin di padang mahsyar ketika Allah mendatangi manusia kan gitu. Nah, bahwa orang-orang munafik
Kemudian orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang bertauhid dari umat ini akan melihat Allah, akan melihat Allah. Akan tetapi orang-orang ahlul kitab akan mengikuti siapa yang mereka sembah ketika di dunia. Nah, akhirnya Allah menutup dirinya, yahtajib anil munafiqin. Kemudian Allah menutup dirinya dari orang-orang munafik, dan orang-orang munafik pun tidak akan melihat Allah Jalla wa'ala. Dan perlu diperhatikan, penglihatan manusia ketika di padang mahsyar ini bukan penglihatan yang sifatnya kenikmatan, tapi dikatakan para ulama, atau para ulama mengatakan ru'yatut ta'rif wal imtihan, penglihatan yang sifatnya pengenalan dan ujian, bukan sifatnya kenikmatan. Adapun kenikmatan nanti di dalam surga. Jelas ya? Jadi manusia ketika melihat Allah di padang mahsyar, maka sifatnya adalah penglihatan yang ujian dan pengenalan, bukan penglihatan yang sifatnya kenikmatan. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, annal kuffara yarawnahu ru'yat at-ta'rif wa at-ta'dzib kallas idza ra'a as-sultan thumma yahtajibu anhum liya'zuma 'adzabuhum wa yashtad 'iqabuhum, wa hadha qawlu Abi al-Hasan ibn Salim wa ashabihi wa qaul ghairihim. Pendapat yang ketiga mengatakan orang-orang kafir melihat Allah, akan tetapi penglihatan yang sifatnya azab, penglihatan yang sifatnya azab, sebagaimana pencuri sudah terciduk ketika melihat sultan. Maka dengan ini semakin beratlah azab mereka. Sebagaimana pencuri, bayangkan pencuri sudah terciduk kan gitu, kemudian ditangkap sultan atau syurti atau polisi. Nah, semakin beratlah azab mereka. Wa hum fil usul muntasibuna ila dan ini ucapan Abil Hasan ibn Salim wa ashabihi. Wa hum fil usul muntasibuna ila al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa ila Sahal bin Abdullah at-Tasturi. Secara usul mereka menyandarkan diri kepada usulnya Imam Ahmad dan Sahal bin Abdullah at-Tasturi. Inilah kesimpulan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Apakah melihat Allah? Maka tidak kita katakan secara mutlak mereka melihat Allah, tapi kita katakan melihat Allah dalam bentuk pengenalan dan dalam bentuk azab. Itu kesimpulannya. Nah, adapun penglihatan yang sifatnya kenikmatan, maka jelas orang-orang kafir tidak akan melihat Allah, sebagaimana Allah katakan kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kemudian cabang yang keempat al-far'ur rabi', mal mawatin allati yara fiha al-mu'minun rabbahum yawm al-qiyamah. Di mana tempat manusia atau orang-orang beriman melihat Allah pada hari kiamat nanti? Di mana tempatnya? Maka tempatnya ada dua, sebagaimana kita sebutkan. Di mana Bang Arun? Satu lagi. Ahsant. Mautinan, ada dua tempat. Al-awwal fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Kemudian yang kedua fil jannah khas bi ahliha, di surga khusus bagi penghuni surga. Kama dallat alaihi al-adillah, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan dari riwayat yang banyak dari sahabat ketika menafsirkan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pemakna ziyadah ketika Allah menyingkap hijabnya sehingga orang-orang beriman akan melihat wajah Allah. Taib, al-far'ul khamis, cabang yang kelima. Waqtu ru'yatil mu'minina lillahi fil jannah hal yarawnahu kulla yawmin am kulla jum'ah. Waktu ketika orang-orang beriman melihat Allah di surga,
Apakah setiap hari atau setiap pekan di hari Jumat? Maksudnya setiap pekan kan gitu. Walaupun sebagian ulama menyebutkan bahwa di surga tidak ada malam kan gitu. Maksudnya tidak lagi hari yang sebagaimana hari ketika kita di dunia. Maka yang disebutkan bimiqdar, sebagaimana kadar gitu. Dan kemarin juga sudah disebutkan di kitab At-Tasdiq fi An-Nadhari atau bin-Nadhari ila Allah Ta'ala fil akhirah. طيب قال المؤلف لم تأتي الأدلة الصحيحة في تحديد الوقت أو الكمية في هذه في الكمية في هذه المسألة إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيد أن المؤمنين في الجنة يرون الله كل يوم الجمعة. Tidak ada satupun dalil yang sahih, yang sharih, yang menunjukkan waktu kapan dilihatnya Allah ketika di surga dan jumlahnya, kamiyahnya, berapa kalinya kan gitu. Dan istimrarnya apakah terus menerus, kemudian atau yahtajib, kemudian Allah kembali menutup hijabnya, kemudian datang lagi nanti. Wah, enggak ada penjelasannya secara khusus. Yang jelas, yang pasti, yang tidak ada khilaf di situ bahwa orang beriman akan melihat Allah ketika mereka masuk ke dalam surga. Adapun bagaimana nanti kan gitu. Kelanjutannya apakah terus menerus, berapa kali, apakah cuma sekali ketika seumur hidup ketika di surga, Allahu a'lam. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa penghuni surga melihat Allah setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Dan hadis ini pun tidak ada yang sahih yang disepakati kesahihannya. Maksudnya penetapan Yaumul Jum'ah. Kemarin sudah kita sebutkan riwayat dari Al-Imam Al-Ajurri, tapi tidak selamat dari kritikan para ulama yang mendhaifkannya. Udah Nabi bilang, hadis-hadis yang menunjukkan tentang asal dari keyakinan mungkin bisa isti'nasan kan gitu, sebagai penguat, bukan dalam rangka i'tidad atau i'timad, bukan dalam rangka sandaran. Nah, akan tetapi ada disebutkan di riwayat Muslim, ini yang paling sahih. Wa asahhul adillah fi hadza illa annahu lam yakun sarihan. Dalilnya sahih tapi tidak gamblang menunjukkan bahwa manusia akan melihat Allah setiap hari Jumat kan gitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahwa Rasulullah menyebutkan inna fil jannati lasuqan. Hadis suq. Kemarin sudah disebutkan kan, sesungguhnya di surga itu ada pasar. Apa yang dimaksud dengan pasar di sini? Apakah pasar seperti mall atau Bang Arun kemarin hadir? Apa yang dimaksud dengan pasar di sini? Sampai para sahabat bertanya, apakah ada di surga pasar? Aba Rashid. Nah, ahsant. Yakni lapangan yang manusia berkumpul di situ. Nah, makanya suq di dalam bahasa Arab lamma yusaqu fihi al-bada'i, ketika dimasukkan, dikumpulkan barang-barang, bukan pasar yang kita fahami di dunia, tapi sebuah ini tempat lapangan yang manusia berkumpul di situ, berziarah. Taib, ya'tunaha kulla jumu'atin, yang mereka penghuni surga mendatanginya setiap hari Jumat. Lihat, ya'tunaha kulla jumu'atin. Fatahubbu rihus syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim, kemudian datang angin sepoi-sepoi yang menghembuskan, yang mengenai wajah-wajah dan pakaian-pakaian mereka. Fayazdaduna husnan wa jamala, kemudian apa? Penghuni surga yang ketika mendatangi tempat berkumpul ini semakin bertambahlah keindahan mereka. Fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamala, kemudian mereka kembali kepada istri-istri mereka dalam keadaan mereka telah bertambah keindahannya. Fayaqulu lahum ahluhum, kemudian istri-istri mereka dan keluarga mereka berkata kepada mereka, wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala,
demi Allah sungguh telah bertambah keindahan kalian. Kemarin kita sebutkan ba'da an faraqana, kan gitu, setelah kalian pergi. Fayaquluna wa antum wallahi, mereka juga berkata, wa antum wallahi, kalian juga demi Allah, laqad izdattum ba'dana husnan wa jamala, kalian pun apa, wahai istri-istri kami, yakni telah bertambah keindahan kalian. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ba'da an saqa hadzal hadis, setelah Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis ini, kata beliau, dan beliau juga tidak memastikan, kan gitu, makanya beliau katakan wa yajuzu an yakuna hadzal haditsu mukhtasaran min baqiyatil ahadits bi anna sabab al-izdiyad ru'yatullah ta'ala ma'aqturina bihi au biha. Makanya kata beliau, bisa jadi dan boleh hadis ini itu ringkasan dari hadis-hadis yang banyak yang diperselisihkan kesahihannya, kan gitu, menunjukkan sebab bertambahnya keindahan mereka karena mereka melihat Allah Ta'ala. Nah, dan di sini akan kita sebutkan juga, dan kemarin sudah kita sebutkan, fa'ala kulli hal tahdidul waqt wa istimrar ar-ru'yah mimma laysa fihi dalil sarih yubayyinu dzalika, Allahu a'lam. Adapun kesimpulannya itu, Allahu a'lam, waktu kapan saja Allah dilihat, kemudian apakah terus menerus, berapa kali, tidak ada dalil yang sharih, yang gamblang, yang menunjukkan, atau yang sharih maksudnya gamblang dan sahih tentunya. Nah, tapi ucapan Ibnu Taimiyah ini cukup kuat. Ucapan Ibnu Taimiyah cukup kuat, istinbat beliau Masya Allah, beliau muttali' melihat hadis-hadis yang menjadikan penguat. Kemudian al-far'us sadis, cabang yang keenam, hal an-nisa'u yarawna Allah fil jannati am la, apakah para wanita melihat Allah ketika di surga atau tidak? Apakah para wanita melihat Allah di surga atau tidak? Adapun di padang mahsyar, maka zahir dari hadis na'am. Di padang mahsyar zahir dari hadis maka na'am. Tapi apakah di surga? Taib. Al-aslu anna ahkam ar-rijal ka ahkamin nisa illa ma khassasat dalil. Hukum asal yang berjalan pada laki-laki itu juga berjalan pada wanita. Hukum bagi laki-laki itu juga menjadi hukum bagi para wanita, kan gitu. Bahkan disebutkan dalam hadis, ar-rijalu syaqa'iq an-nisa, kama qala alaihi salatu wassalam, ay fil ahkam. Naam. Maksudnya itu mereka bersaudara, yakni laki-laki dan wanita secara hukum sama, kan gitu, kecuali apa yang dikhususkan oleh dalil. Wa kadzalika fi an-ni'am, begitu juga dalam kenikmatan, maksudnya balasan yang Allah berikan kepada para wanita, kan gitu. Nah, ini juga sebagian kan bertanya, kan, misalnya ke perempuan enggak pernah menikah di dunia, apakah nanti dia punya suami di surga? Maka jawabannya na'am. Allah alam, Allah akan ciptakan kenikmatan yang khusus bagi dia, kan gitu, berpasang-pasangan. Allah alam, ini yang zahir. Sebagaimana laki-laki yang misalnya tidak pernah juga menikah ketika di dunia, maka dia akan mendapatkan bidadari. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ma yata'allaqu bil mas'alati as-sabiqah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyebutkan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang sebelumnya, kan gitu. Fayumkin an, ini kalam Ibnu Taimiyah, fayumkin an yakuna nisa'uhum al-mu'minat ra'ayna Allah fi manazilihim fil jannah ru'yatan iqtadat ziyadat al-husn wal jamal idza kana as-sabab huwa ru'yah kama jaa mufassaran في أحاديث أخر كما أنهم في الدنيا كان الرجال يروحون إلى المسجد أو إلى المساجد فيتوجهون إلى الله هنالك والنساء في بيوتهم يتوجهون إلى الله بالصلاة الظهر. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka mungkin juga istri-istri mereka yang beriman ketika di surga melihat Allah di rumah-rumah mereka. Subhanallah.
yang dimana ketika istri-istri mereka melihat Allah memberikan efek pada bertambahnya keindahan mereka. Kan disebutkan dalam hadis ketika mereka pulang mereka melihat istri mereka bertambah juga keindahan mereka. Oh. Nah, sebagaimana ketika mereka di dunia, yakni beliau menyebutkan kana rijal, mereka pergi ke masjid kan gitu, dan istri-istri mereka mengerjakan salat, subhanallah. Nah, maka al-bait khair lin nisa kan itu, buyutuhunna khair lahun. Dalam salat ketika di dunia tentunya para wanita tempat salat mereka di rumah mereka lebih utama bagi mereka. Akan tapi bukan berarti haram mereka ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang wanita untuk pergi ke masjid. Nah, kemudian permasalahan yang ketujuh yang terakhir, halil malaikah yarawna Allah am la? Apakah para malaikat melihat Allah atau tidak? Apakah para malaikat melihat Allah atau tidak? Nah, laisa hunaka al-adillatul qat'iyyah fi itsbati ru'yatil malaikati lillahi aw nafyuha. Tidak ada dalil yang tegas yang pasti menetapkan bahwa para malaikat melihat Allah atau tidak melihat Allah. Tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan para malaikat melihat Allah atau tidak melihat Allah. Disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak para malaikat berbicara dengan Allah, ya kan? Para malaikat berbicara dengan Allah. Tapi apakah memberikan konsekuensi mereka melihat Allah dengan pandangan mereka? Allah a'lam. Wa athbata ba'du ahli al-ilmi wa nafa al-akhar wa tawaqqafa ba'duhum. Sebagian ulama menyebutkan na'am, menetapkan bahwa malaikat melihat Allah. Sebagian lagi menolak, mengatakan bahwa malaikat tidak melihat Allah. Sebagian lagi tawakuf, dan inilah yang sahih. Yani Allah a'lam, kita katakan laisa indana al-ilm. Dan Syekh bin Baz bisa dilihat di fatwa beliau ketika ditanya tentang apakah para malaikat melihat Allah, beliau tawakuf. Karena tidak kita dapatkan dalil yang tegas melihat para malaikat melihat Allah. Adapun para malaikat berkomunikasi berbicara dengan Allah, maka na'am, ada banyak bahkan dalam Al-Qur'an.